Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok harus dievakuasi polisi saat belusukan di kawasan Jalan Salam Raya, Sukabumi, Jakarta Barat. Polisi menilai kondisi Ahok terancam. Kejadian berawal ketika Ahok bermaksud kampanye dengan belusukan ke daerah padat penduduk di Jakarta Barat. Namun, langkah Ahok terhenti. Puluhan pemuda yang menolak kedatangan Ahok berusaha mendekat. Kita harus evakuasi, kata salah seorang petugas polisi sambil membuka jalan untuk Ahok. Dengan sigap para ajudan dan tim sukses menyetop angkot nomor 24. Para penumpang diturunkan. Seketika itu juga polisi berpakaian sipil memasang perlengkapan gas air mata dan mengikuti Ahok. Sedianya Ahok mendatangi kawasan Salam Raya untuk meninjau kali sekretaris. Ahok menyusuri gang-gang kecil, menyalami para warga dan sempat mempertanyakan soal banjir. Saat mengunjungi salah satu bengkel milik warga di gang sempit, puluhan warga mendatangi Ahok dan meneriaki penolakan mendatangi daerahnya. Ahok sempat melanjutkan kegiatan belusukannya. Namun, lantaran suasana tidak kondusif, Ahok pun dievakuasi ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak lama di Polsek, Ahok bersama para ajudan meninggalkan lokasi. Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan melawan Ahok berunjuk rasa di depan rumah dinas gubernur di Jalan Taman Untung Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta Ahok mengedepankan cara-cara yang lebih berbudaya dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Jakarta. Dengan membawa ondel-ondel dan barongsai, massa dari gerakan lawan Ahok memprotes tindakan represif aparat saat menggusur rumah warga di Kampung Pulo. Pengunjuk rasa menyatakan mendukung penataan kota Jakarta, namun meminta Pemprov DKI Jakarta mengedepankan cara-cara yang berbudaya dalam menertibkan pemukiman. Ahok juga diminta untuk tidak melimpahkan kesalahan terjadinya banjir kepada rakyat kecil, namun juga menindak tegas pengembang properti. Sebelumnya kericuhan sempat terjadi saat petugas menggusur pemukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penggusuran ini dilakukan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Memasuki masa kampanye, para pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta mulai mensosialisasikan rencana program kerjanya nanti pada warga DKI. Adu program ini diharapkan bisa menarik warga untuk memilih mereka pada Pilkada serentak 2017. Calon Gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan mengembalikan program bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga DKI yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Agus, meski belum menentukan nominal bantuan, BLT nantinya akan diberikan hingga warga menjadi mandiri secara finansial. Ia juga telah menyiapkan sistem khusus untuk mengaudit kekayaan sebenarnya dari para penerima BLT agar bantuan bisa tepat sasaran. Sementara calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan dalam belusukannya di kawasan Kelapa II Jakarta Barat menyatakan nantinya akan melakukan transparansi aset daerah dan juga fasilitas umum di Jakarta. Untuk mengurangi potensi penyelewengan, pihaknya juga akan membuat aplikasi yang dapat diunduh di telepon pintar agar warga dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memantau langsung pengelolaan aset-aset daerah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku geram dengan isu informasi intelijen jika unjuk rasa pada 4 November digerakkan oleh pihak atau partai politik tertentu, khususnya untuk meningkatkan elektoral pasangan calon yang bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal ini disampaikan SBY saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor. Meski SBY tidak menyebut pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut, namun ia menganggap informasi tersebut adalah fitnah. SBY menyampaikan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif yang beredar.
Meski diakuinya anak sulung SBY, Agus Yudhoyono, mengikuti ajang Pilgub DKI Jakarta, bukan berarti isu ini menjadi alat untuk menaikkan elektoral Agus dan Silvi. Situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, ya, saya kira berbahaya. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. I tell you. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Di era kecanggihan teknologi, Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam merawat kerukunan akibat penyalahgunaan media sosial. Media sosial menjadi media paling mudah dalam menghasut masyarakat yang akan memecah belah. Media seringkali disalahgunakan dan dijadikan ajang provokasi, terlebih di masa-masa pilkada seperti ini. Lalu bagaimana langkah kepolisian dalam menangani hal ini, khususnya di wilayah ibu kota Jakarta? Tim Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan patroli 24 jam di dunia maya untuk mendeteksi adanya akun-akun provokator di media sosial selama gelaran pilkada berlangsung. Kepala Unit 1 Cybercrime Polda Metro Jaya, AKP Joko Handono mengatakan, setiap tim memantau media sosial, baik Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Akun yang menyebarkan isu sara, fitnah hingga kampanye gelap dalam masa pilkada akan dicatat dan diidentifikasi melalui analisa dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Jika terbukti berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tim patrol cyber akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup akun tersebut. Kalau terkait dengan pilkada yang saat ini, yang sangat marak adalah itu isu sara dan hate speech ya. Dari cyber patrol kita dalam kurun waktu 1 bulan ini itu pun sangat banyak, ya, bisa sampai 1.700-an. Jadi akun-akun itu terdiri dari media sosial. Dalam masa pilkada ini, isu sara dan hate speech menjadi viral di media sosial hingga mengarah kepada kampanye gelap. Sementara penindakan akan dilakukan kepolisian jika yang dirugikan mengajukan laporan seperti fitnah dan pencemaran nama baik. Joko juga menyatakan tidak mudah untuk memberantas hal ini. Pasalnya, pemilik dan pemegang akun sulit diidentifikasi. Dunia maya itu ada 2 namanya, anonymous dan borderless. Jadi anonymous itu tidak diketahui siapa dia gitu. Belum tentu dia itu sesuai dengan identitasnya dia. Dan juga tanpa batas, dia bisa mengakses dari mana saja. Dan siapa saja juga bisa melihat apa yang diakses itu. Media sosial harusnya tidak menghilangkan makna substansi dari demokrasi, agar demokrasi yang tengah berkembang ini tidak dicederai oleh provokator yang justru ingin memecah belah bangsa. Dari Jakarta, Fazilah Khairunisa, Niken Riwuh, Metro TV. Pemirsa, hari kelima kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni menemui Syah Manaf, seorang tokoh Betawi dari partai pengusungnya, Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu kegiatan kampanye calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama hari ini adalah belusukan ke Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan Ahok bersama dengan tim suksesnya disambut meriah oleh sejumlah pedagang pasar. Ahok berdialog langsung dengan pedagang serta warga yang tinggal di sekitar Pasar Serdang untuk mendengarkan keluhan mereka sekaligus ingin mengetahui stabilitas harga komoditas serta kondisi lapak para pedagang. Ahok menjanjikan akan segera melakukan penataan Pasar Serdang setelah ia kembali aktif sebagai gubernur usai masa cuti bulan Februari 2017 mendatang. Sementara itu terkait dengan pedagang yang ingin mendapatkan bantuan modal, Ahok mengajak mereka untuk mendaftarkan ke Bank DKI untuk mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni, berdiskusi dengan tokoh Betawi dan ulama tokoh Partai Persatuan Pembangunan, Syia Manaf. Kedatangan Silvi guna mencari solusi untuk pembangunan kota Jakarta jika ia terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Silvi, nilai-nilai Betawi perlu dipertahankan dan dilestarikan. Silvi sendiri mengklaim dirinya pernah terlibat langsung dengan sejumlah organisasi Betawi seperti Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Betawi. Dia adalah tokoh Betawi yang dari kecil lah dari saya Persatuan bangsa lebih penting. Di tengah hiruk-pikuk dan panasnya suasana di masa kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2017, kedatangan Presiden Joko Widodo ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kemarin langsung menawarkan kesejukan. Pertemuan dua rival yang bertarung dengan ketat dan keras dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2014 itu seolah ingin menunjukkan rivalitas dalam setiap proses pemilihan umum hanyalah bumbu demokrasi. Kemenangan dan kekalahan dalam pemilu juga bukanlah tujuan utama dari demokrasi. Mereka memang tak membicarakan dan tak menyampaikan pesan secara khusus soal ingar-bingarnya pilkada, tetapi gestur Jokowi ataupun Prabowo tampak sekali ingin memberikan contoh kepada bangsa ini bahwa pertarungan dalam kontestasi demokrasi tak harus membuat mereka terberai dan menihilkan rasa persatuan. Pertemuan itu jelas memiliki makna sangat penting, apalagi di saat suhu perpolitikan nasional kian memanas menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada Februari 2017. Meski masih berupa potensi, saat ini ada ancaman kebangsaan akibat kekeliruan sebagian anak bangsa ini dalam memaknai perbedaan dalam konteks demokrasi. Bagi mereka, mungkin pilkada dengan segala proses dan hasilnya ialah segalanya. Dalam konteks itu pula, kita sepakat dengan pernyataan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, saat pengukuhan Dewan Pimpinan Pengurus Ranting Partai Nasdem seluruh Provinsi Banten kemarin. Dengan tegas ia mengatakan kontestasi pilkada menjadi tak berarti bila akhirnya membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Persatuan dan kesatuan negeri merupakan hal yang jauh lebih penting ketimbang kemenangan di dalam setiap proses pemilihan umum, apalagi cuma pemilihan kepala daerah. Pilkada bukan ajang untuk bersilang pendapat, apalagi sampai menyampingkan prinsip-prinsip bertoleransi dalam demokrasi. Kita amat sepakat dengan itu, karena sejatinya esensi yang paling utama dalam berdemokrasi ialah dengan tetap mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa. Sesungguhnya tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan. Bahwa ada perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, itu hal biasa dan merupakan suatu keniscayaan. Hal yang biasa itu mestinya tidak ditarik-tarik ke ruang gelap yang bisa membuat bangsa ini tak lagi mengenal perbedaan, tak lagi paham keberagaman. Kita menganut demokrasi karena kita telah sepakat bahwa paham itu akan dipergunakan sebagai alat untuk merengkuh persatuan dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Begitupun semua hajatan demokrasi, termasuk pilkada, seharusnya dijadikan sebagai perhelatan yang menggembirakan rakyat, bukan justru menjadi ajang yang menakutkan. Terus terang, rencana unjuk rasa 4 November menghadirkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Kita tentu menginginkan sebuah demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mampu mendinginkan suasana, demokrasi yang jauh dari niat memecah belah, dan demokrasi yang tetap menjaga esensi nasionalisme dan kebangsaan di bumi Indonesia.